Saya lahir dari keluarga petani. Ayah saya bekerja sebagai petani, dibantu ibu saya. Dari penghasilan dari petani itu cuma cukup untuk kebutuhan keluarga. Untuk pendaftaran TNI itu gratis. Hanya orang-orang bodoh yang membayar orang-orang oknum-oknum. Bulan lalu saya ditawari oleh salah satu teman saya yang anaknya sudah tidak lulus akmil. Kalau saya bisa meluluskan lagi, dia sanggup sanggup membayar 1,5 miliar. Duduk aja, duduk. Siap. Oke, ini adalah Tamtama yang kemarin baru lulus di Pusdikap, betul ya? Siap, Bu. Ini yang ditempatkan di Pusenkap, sebenarnya ada 10 orang, tapi 5 orang lagi sedang dinas, hingga ya ada 5 orang ini datang ke kantor ini ya untuk silaturahmi. Ya, coba dari mulai sebelah kanan atau sebelah kiri kalian perkenalkan diri ya. Siap, izin. Perkenalkan, nama saya Rada Swingli Matiho. Tempat tanggal lahir, kondisi 16 Desember 2001. Alamat Desa Modisi, Kecamatan Pinosan Timur, Kabupaten Bolan Pondok Selatan. Asal Kodam 13 Merdeka. Siap, izin perkenalkan, nama saya Om Vespen. Asal dari Kota Palu, tepatnya di Kabupaten Sigi, Kecamatan Palolo, Desa Toa. Saya asal dari Kodam 13 Merdeka. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Prada Mustafa Bicara. Kelahiran Kabupaten Semarang 2002. Alamat Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Hanif Nasrullah. Lahir Bandung 2002. Asal Sumedang, Jawa Barat. Dusun Citulampa, Sumedang, Jawa Barat. Izin memperkenalkan diri, nama Andriansyah, lahir di Riau tahun 2000. Siap, asal Kodam pada 1 Bukit Barisan, tinggal di Kabupaten Negeri Hilir. Ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum kamu beraktivitas lagi. Ini saya mau tanya untuk pengalaman kamu tes masuk tentara ini ya. Ada berapa kali pengalaman tesnya? Ada yang kali, 2 kali atau berapa kali? Coba disebutkan mulai dari ini. Siapa tadi nama kamu? Andriansyah. Kamu berapa kali? Siap, izin 2 kali. 2 kali ya. Yang pertama tes apa? Siap, Bintara. Tahun ini juga? Tahun kemarin? Tahun kemarin. Nggak lulus baru Tamtama? Lulus baru coba lagi Tamtama gelombang 2. Lulus? Siap, alhamdulillah. Kamu? Siap, izin 4 kali, Bang. Yang pertama? Yang pertama Secaba, yang kedua Secaba tahun 2020 sama Tamtama tahun 2020, terus Secaba lagi, terus Tamtama lagi, Bang. Yang keempat. Oke. Kamu? Siap, 2 kali. Yang pertama Tamtama gelombang 1 2021. Terus yang kedua? Siap, yang kedua sekarang. Alhamdulillah lulus. Kamu? Siap, saya mengikuti tes 3 kali. Yang pertama Tamtama 2021, selanjutnya Bintara 2021, dan yang terakhir Tamtama 2022. Kamu? Siap, izin. Saya tes 3 kali. Yang ketiga tujuan lulus. Yang pertama ikut gelombang pertama 2021 jatuh di Parade. Yang kedua Bintara sama juga jatuh di Parade. Yang ketiga baru masuk. Siap, yang ketiga tujuan lulus. Oke, ya berarti nggak ada yang sekali ya? Siap. Nggak ada yang harus lebih dari sekali ya. Berarti menyimpulkan bahwa sebenarnya masuk tentara itu nggak gampang. Siap. Betul ya? Siap, betul. Berarti harus disiapkan dengan baik. Siap. Tadi yang paling banyak berapa kali? 4 kali ya? Siap, Pak. Apa yang kamu siapkan untuk 4 kali? Siap, yang pertama fisik, mental juga, belajar, berlatih sungguh-sungguh. Siap.
Oke, ini karena nih ngobrol nih udah istirahat santai. Siap. Buka topinya. Nah, ambil air minum dulu. Tuh. Ambil air minumnya. Siap, Jin. Oke ya. Siap. Nanti sambil yang nggak ditanya boleh minum, boleh ngapain terserah. Sekarang saya mau tanya apa asal usul kalian ya. Ini mungkin sebagian ada yang orang tuanya tentara nggak? Siap. Ada pengusaha semua nih, bukan? Siap. Petani. Ya coba kamu orang tua kamu apa? Siap, Jin. Orang tua petani, ibu rumah tangga, petani kelapa, dan itu pun hasilnya nggak begitu banyak, hasilnya sedikit, cuma cukup untuk keluarga. Jadi kalau mau untuk masuk tentara, mungkin hanya bayar untuk mempersiapkan untuk ongkos pergi mendaftar sama mengurus berkas. Siap, izin. Siap. Saya lahir dari keluarga petani. Ayah saya bekerja sebagai petani, dibantu ibu saya. Dari penghasilan dari petani itu cuma cukup untuk kebutuhan keluarga selama setiap harinya pokoknya. Untuk tidak memiliki kelebihan untuk misalnya untuk menurut pendapat dari rekan-rekan di luar sana yang katanya kalau mau masuk tentara harus bayar. Buktinya saya saja dari keluarga petani yang hanya berkecukupan untuk makan bisa jadi tentara seperti saat ini. Terima kasih. Petani apa? Siap, petani coklat. Itu pun hasilnya tidak melimpah seperti orang lain. Oke. Ya. Siap, Jin. Kerjaan orang tua di pabrik, penghasilan juga cukup untuk keluarga. Untuk pendaftaran TNI itu gratis. Hanya orang-orang bodoh yang membayar orang-orang oknum-oknum yang hanya orang bodoh yang dibodohi oleh oknum-oknum yang tidak jelas. Siap. Kerja di pabrik apa? Siap, pabrik Morris. Morris. Apa? Jaket, pembuatan jaket. Oh di? Siap di Ungaran. Oh, ibu? Siap, saya mau kemana? Bapak ibu kerja di pabrik. Siap. Ya oke. Oh, Siap, izin. Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ayah sudah meninggal sejak saya SMA kelas 1. Kebutuhan sehari-hari dari kakak bekerja di salah satu bank swasta. Siap. Jadi banyak duit dong. Siap, tidak juga kemana. Maksudnya cukup ya untuk persiapan. Siap, cukup untuk sebulan. Oke. Orang tua kamu? Siap. Dulu buruh sama petani jadi rumah tangga. Buruh. Siap. Guru. Buruh. Siap. Guru pabrik. Siap. Udah meninggal. Siap sudah. Bapak. Siap. Bapak ibu udah meninggal. Bapak ibu sudah meninggal. Oh. Ya. Oke ya. Siap. Oke. Ya ini beberapa waktu lalu kan saya upload teman-teman kalian itu ya waktu pendidikan ya lumayan di TikTok itu sudah penontonnya sudah 4 juta. Siap. Artinya sudah ada 4 juta orang yang menyaksikan keberhasilan kalian yang diwakili oleh teman-teman. Ya, saya buat judul bahwa itu masuk tentara nggak bayar. Siap. Siap. Tapi orang nggak percaya. Ya, tadi seperti yang kamu bilang itu kan. Siap. Nah, jadi silakan saja mau percaya nggak percaya, ya. Tapi saya percaya gitu. Kalau kalian tidak menggunakan apapun untuk meluruskan kalian. Ya. Siap. Mudah-mudahan bukan karena orang tua tidak mampu, tapi karena memang kalian tidak mau melakukan itu. Siap. Ya. Selama masih ada orang yang mau bayar, maka praktek ini akan terus ada. Siap. Tapi kalau yang mau bayar udah nggak ada, ya dia akan mati sendiri. Siap. Ya. Jadi sering saya bilang di konten-konten sebelumnya bahwa itu sebenarnya ulah dari oknum penipu. Ya. Bukan tidak ada bayar-bayar itu, ada. Ada banyak orang yang mengeluarkan uang 100 juta, 200 juta. Bahkan saya kemarin saya sudah share di konten sebelumnya bulan lalu saya ditawari oleh
salah satu teman saya yang anaknya sudah tidak lulus akmil. Kalau saya bisa meluluskan lagi, dia sanggup sanggup membayar 1,5 miliar. Mau nggak uang segitu? Siap, mau. Mau. Siap. Mau. Siap, mau. Siap mau, tapi Baik. kalau untuk hasil dari tidak halal itu tidak baik. Saya juga mau. Berarti itu tidak halal ya kalau Siap, terjadi. siap. Nah, artinya memang kalau itu ditawarkan kepada orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, diterima lah uang itu. Ya, banyak kejadian seperti itu. Oke, begitu nggak jadi 1,5 miliar kan, saya bisa beralasan sudah ngasih ke sini, ya nggak bisa kembali full lah. Udah saya kembalikan 1 miliar aja, dapatlah saya 500 juta. Atau nggak usah banyak-banyak, 200 juta aja lah, ini buat administrasi 200 juta. Ya kira-kira marah nggak? Nggak juga, mau marah gimana? Ya, ini padahal saya terima uangnya 1,5 miliar, padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak menghubungi siapa-siapa, duduk-duduk aja, terus nanti beberapa saat kemudian tinggal bilang, mohon maaf, nggak bisa lulus, gitu kan? Siap. Jadi saya sudah berusaha, udah gini, ternyata nggak bisa. Udah saya kembalikan lah uangnya. Siap. Kembalikan ya ada administrasi lah 200 juta. Enak gak itu? Siap. Enak kan? Siap. Tapi uang tidak Tidak halal. halal. Nah, jadi itu kejadiannya gitu loh. Ini saya sengaja buat lagi, bukan saya membilang nggak ada bayar-bayar, tuh ada, praktek tuh ada. Ya, mudah-mudahan kalian juga tidak mengalami. Ya, praktek tuh ada di Ambon sekian, di Medan sekian, itu ada, tapi bukan oleh panitia, bukan oleh orang-orang yang memang tergabung dalam panitia. Secara kepanitiaan tidak ada penarikan uang sepeser pun. Ada nggak? Siap. Siap, Ada. Untuk fotokopi baru. Siap. Fotokopi bayar. Habis berapa kira-kira kamu? Siap. Fotokopi untuk 10 rangkap habis hampir 70-an untuk 10 rangkap berkas. Terus transportasi. Siap. Transportasi itu ongkos dari rumah kalau ke Ajen 5.000, pulang balik 10.000. Jadi nggak semuanya gratis, tetap kamu harus menyiapkan uang, tapi untuk keperluan Pribadi. kamu sendiri, untuk makan, untuk vitamin, untuk transportasi, Siap. untuk fotokopi, untuk beli sepatu lari supaya larinya kuat, perlu gitu loh. Jadi kalau memang nggak punya uang sama sekali ya kayaknya susah juga ya. Siap. Jadi harus cari donatur kalau bagi adik-adik yang memang orang tuanya nggak punya uang sama sekali, ya harus mencari, harus minta bantuan gitu kan, karena butuh tetap biaya untuk tadi itu. Siap. Tapi untuk mendaftarnya di Ajen ada pemungutan biaya. Siap. Tidak ada. Jadi ini ya, jadi saya buat lagi supaya paham nih yang nonton. Jangan bilang nggak mungkin Pak, nggak ada, iya, tapi itu perbuatan oknum yang memang harus kita hapus, kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara jangan mau bayar. Siap. Ya, kalau orang tua atau siapapun masih mau, itu mereka akan terus subur. Mereka nggak mikir itu uang halal, uang haram, nggak mikir itu dosa atau enggak. Tetap aja dilakukan karena enak, dapatnya cepet, gampang. Duduk-duduk dapat uang. Dia mau menipu 20 orang aja sekali pendaftaran. Dari 20. Nah, kejadiannya begini. Orang oknum ini ya mungkin juga oleh tentara yang nggak bertanggung jawab, mungkin juga oleh orang sipil yang bergaya tentara, punya teman tentara atau apa, langsung datang ke orang tua yang nggak tahu apa-apa. Ya seandainya pun tadi orang tua kamu petani sekalipun atau buruh pabrik juga, kalau kira-kira demi dijanjikan anaknya masuk, misalnya pastilah ini pasti masuk, bayarlah 50 juta, pasti akan nyari orang tua, entah dia ngutang, entah dia jual sawahnya, ya kan? Siap. Nah, ini oknum ini tahu situasi ini sehingga dia merayu, udah tadinya 100 juta, 50 juta aja lah. Ya, akhirnya orang tua kalian nyarilah hutangan di mana-mana untuk bisa membantu. Padahal nilai kalian tuh sudah tinggi sebenarnya.
Sehingga si orang ini tidak berbuat apa-apa. Waktu kalian lulus bukan karena uang yang 50 juta tadi, tapi karena memang nilai kalian tinggi. Ranking itu, ya. Makanya di parade itu kan, kalau masuk parade itu artinya kalian sudah memenuhi syarat. Siap. Tapi karena kamu yang pertama, ketiga nggak lulus, kenapa? Karena begitu di ranking nilai kamu jauh. Siap. Yang ikut parade 100 orang misalnya, yang diambil hanya 50, berarti yang lulus adalah ranking 1 sampai ranking 50. Mungkin kamu di ranking 60, di ranking 70, sehingga 3 kali kamu gagal terus. Siap. Ya kan? Siap. Yang keempat baru kamu masuk parade, nanti masuk ke Panda, itu ada terakhirnya apa, Panpus. Pusat. Iya, Pantuhir Pusat. Siap. Ya kan? Itu juga gitu, yang sudah masuk dari Subpanda ke Panda itu kalian sudah memenuhi syarat semua. Nggak mungkin yang nggak memenuhi syarat itu lolos. Siap. Tapi nanti dites ulang lagi di panitia di daerah kan? Siap. Dites ulang lagi, nilainya di total. Nilainya di total sehingga ketemulah ranking. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang, itu kok pernah nggak kalian beranggapan? Itu larinya di belakang saya kok. Siap. Lulus saya enggak. Pernah nggak kamu punya perasaan itu? Itu pull up-nya cuma 5, saya pull up-nya 12. Kok dia bisa lulus? Kenapa bisa gitu? Kenapa dia pull up-nya 5 atau 6 gitu bisa lulus, kamu enggak? Kira-kira menurut kamu? Ya, mungkin dari renang nilainya lebih tinggi atau dari MI-nya lebih tinggi. Ya nggak? Siap. Apa kamu pernah perasaan, waduh karena dia bayar, saya nggak bayar gitu? Siap. Pernah? Secara manusia pernah begitu ya? Siap. Nah ini juga perlu kalian ketahui, karena nilainya itu nilai total. Siap. Bukan hanya dilihat dari larinya saja. Siap. Kamu mau larinya 8 keliling, tapi kalau tiba-tiba kamu buta warna, lulus nggak? Siap. Mau larinya juga 4.000 meter, kalau buta warna nggak lulus lah. Siap. Jadi harus dilihat aspek yang lainnya supaya kamu sadar gitu. Jadi ini saya mau supaya anak-anak yang lain yang lagi tes ini, kalau sudah nggak lulus, sudah jangan cari kambing hitam. Siap. Ya, karena begitu cari kambing hitam kamu down, tidak bisa move on, kata anak muda sekarang kan. Siap. Malas nggak kamu mau latihan lagi waktu nggak lulus? Malas nggak? Siap. Tapi kamu lawan kan? Siap. Karena kamu bisa melawan, akhirnya kamu bisa berhasil sekarang. Coba kalau kamu nggak bisa melawan, kamu terpuruk terus, disuruh kerja nggak mau, disuruh ini tes lagi nggak mau, jadi apa? Jadi preman. Siap. Jadi berandalan nggak jelas. Tapi kamu sekarang sudah terhormat jadi prajurit 2 ini, karena kamu berhasil move on dari kegagalan kamu sebelumnya. Siap. Ya, itu jadi untuk adik-adik nih yang nanti nonton, kalau kalian gagal tahun ini, harus yakin bahwa sebenarnya kegagalan kalian karena kalian kalah ranking dari yang lulus. Harus percaya itu. Ya, jangan lihat saya ininya sekian, kamu nggak ngerti masalah kesehatan. Siap. Tahu nggak nilai kesehatan kamu? Siap. Tidak. Tidak tahu juga nilai psikologi. Siap. Ya kan? Kita nggak tahu. Yang tahu cuma lari sama renang sama ini. Kamu ukurlah itu untuk nilai ranking kamu. Belum tentu kamu pull up-nya 18 kamu yang lebih bagus nilainya daripada yang pull up-nya 10. Karena nilainya di total. Oke ya. Oke, jadi itu saja untuk ini. Sekarang kalian ini berlima mewakili kemarin seluruh teman-teman yang baru dilantik. Sekarang kalian ada di Pusenkap. Nah, di luar sana masih banyak adik-adik kalian. Siap. Ya. Atau teman-teman kalian atau bahkan senior karena sudah lebih berkali-kali nggak lulus. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan untuk mereka? Oke, mulai dari kamu. Buat teman-teman di luar sana dan adik-adik yang sedang berjuang dalam tes TNI Angkatan Darat, tetap bersangka baik. Sesungguhnya Tuhan itu tergantung prasangka hamba-hambanya. Jadi kita sebagai hamba harus bersangka baik dan tetap positif. Dan jikalaupun gagal, janganlah menjadikan kami hitam suatu hal yang kita tampak dari hal-hal yang sudah kita lihat. Mungkin seperti itu. Oke. Siap. Untuk adik-adik, untuk rekan-rekan saya yang masih daftar, gagal sekali itu biasa. Saya juga 4 kali saya daftar.
gagal sekali saya jadikan motivasi untuk bisa lebih baik lagi ke daftar-daftar yang berikutnya. Siap. Siap izin untuk rekan-rekan dan adik-adik saya selalu semangat untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Itulah perjuangan tentara yang memang tidak mudah untuk menjadi tentara, tapi itu suatu kebanggaan untuk kedua orang tua kita. Maka tetap semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa berdoa. Siap, selesai. Izin buat rekan-rekan adik-adik di luar sana yang sedang berjuang mendaftarkan diri di TNI Nasional, Tentara Nasional Indonesia. Tetap semangat, ingat kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadikan kegagalan kamu yang pertama untuk sebagai guru atau sebagai pedoman kita untuk belajar untuk menuju ke keberhasilan yang berikutnya. Sekian. Siap izin untuk rekan-rekan atau adik-adik yang di luar sana yang ingin masih atau mendaftar TNI. Kalau daftar sekali gagal itu wajar, karena setiap perjuangan tidak harus dengan apa itu kata hati kita harus lolos, tapi itu tidak, karena mendaftar itu buktinya saya 3 kali mendaftar, sekali gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, dan itu kegagalan itu saya jadikan motivasi untuk selalu untuk berjuang dan mempersiapkan diri. Yang terpenting adalah untuk selalu berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya kita pasti lulus. Modal utamanya adalah yakin dan selalu rajin berdoa dan berusaha untuk percaya kita pasti lulus. Itu saja. Siap. Sementara ini ya ditempatkan di Pusenkap ya. Siap. Di Pusat Kesenjataan Kavaleri. Ini kehormatan. Siap. Ini pusatnya kavaleri. Siap. Ya, oleh karena itu laksanakan tugas dengan baik. Siap. Ya, tadi ingat perjuangan kalian untuk menjadi seperti ini tidak mudah. Ya, lewat perjuangan keringat, doa, biaya juga. Ya. Jangan sia-siakan. Siap. Pasti ada orang-orang yang berdoa buat keberhasilan kalian. Ya kan? Siap. Siapakah itu? Orang tua, ya nenek, ya saudara. Jangan kecewakan mereka. Siap. Ya, karena ada beberapa teman-teman masih baru dilantik, sudah terkena ikut pergaulan bebas, akhirnya kasus, bermasalah. Siap. Temannya naik pangkat, dia tidak naik pangkat. Siap. Akhirnya mengecewakan keluarga. Jadi setiap kalian akan melakukan suatu aktivitas yang kira-kira kalian sudah sadar itu melanggar hukum, melanggar disiplin, pikir berulang-ulang. Kalau saya lakukan ini, maka saya akan mengecewakan orang-orang yang mencintai kamu, ya, orang-orang yang berdoa. Tanpa dukungan doa dari orang-orang di belakang kamu, kamu nggak akan bisa dapat ini. Siap. Ya, Siap. dengan kekuatan kamu sendiri kamu nggak akan bisa, apalagi dengan dukungan penipu dari oknum. Itu bohong semua. Tapi kalian bisa berhasil ini semua karena ada orang-orang di belakang kalian yang mendukung, mensupport, entah teman, saudara, orang tua terlebih lagi. Siap. Bagi yang punya orang tua, ya pasti. Saya pun punya anak, ya sudah sedang pendidikan, masih pendidikan. Saya setiap malam dengan istri saya berdoa, mendoakan dia supaya dia waktu tes, ya anak saya di akademi militer itu pun nggak sekali. Bayangkan saya juga kalau katanya harus ada orang dalam, saya panitia saat itu 2018. Tapi anak saya dari Papua berangkat ke pusat, gagal di pusat. Dan saya juga bilang, gak usah mikir macam-macam. Kamu gagal karena memang nilaimu kalah dengan yang lain. Padahal dari daerah, dari Papua dia ranking 2 dari kurang lebih 16 orang di Panda. Tapi di pusat kalah ya karena ada nilai yang lain, kan diulang lagi. Harus terima kalau mau tes lagi. Akhirnya diterima dan puji Tuhan 2019 lulus. Itu juga bukan karena kehebatan dia, tapi karena kita berdoa sungguh-sungguh, keluarga, orang tua mendoakan dia. Terus adiknya juga 2021 kemarin ya, tes Akademi Angkatan Udara, ya puji Tuhan lulus di 2020. Sekarang sudah tingkat 2. Ulangi 2021
2021 tahun lalu. Ya, tingkat 2 di Akademi Angkatan Udara. Kenapa? Karena ada doa dari keluarga, dari orang tua. Ya. Jadi bukan karena saya, pangkat saya, atau karena orang dalam, atau karena uang tadi yang kalian berikan ke penipu, katanya itu. Tapi semua karena perjuangan dan doa. Ya. Siap. Baik-baik kerja di sini. Siap. Jangan buat pelanggaran. Siap. Tunjukkan prestasi kalian. Siap. Oke ya, jadi semua keahlian kalian itu ditingkatkan. Siap. Ya. Yang terutama tadi nih, komputer Siap. dengan bahasa Inggris. Kalian masih muda. Siap. Ya. Usahakan belajar, cari. Siap. Di Bandung ini banyak nggak? Siap. Kalian ada uang kan? Siap. Udah terima gaji. Siap. Jangan untuk poya-poya. Siap. Tadi itu saya bilang, ini yang dengar omongan saya. Kamu kalau bisa jago bahasa Inggris, kamu cepat nanti jadi bintaranya. Siap. Cari ya, dari YouTube bisa secara online atau juga cari kursus-kursus. Jadi pasti waktu itu pasti ada. Siap. Tinggal kamu manfaatkan untuk apa? Misalnya kursus bahasa Inggris sebulan paling berapa ratus ribu, sisihkan itu untuk kursus bahasa Inggris dan komputer. Karena sekarang dunia sekarang sudah harus setiap orang apalagi tentara harus kuasai bahasa Inggris. Siap. Ya. Nanti kamu bisa keluar negeri, bisa kemana ya kalau jago. Jadi ini saya motivasi kalian supaya ingat, uang itu sisihkan untuk kirim orang tua boleh, untuk keperluan sehari-hari boleh, tapi juga yang terpenting adalah memperlengkapi diri kamu dengan kemampuan yang pokok. Pertama itu adalah bahasa Inggris dan komputer. Kalau sudah bisa, tambah lagi bahasa Cina bisa, bahasa Rusia bisa, atau tambah otomotif juga bisa. Pelajari lagi, musik lagi bisa, tapi yang pokok itu adalah bahasa Inggris dan komputer. Itu ingat-ingat omongan saya. Kalau kamu misalnya kamu belajar, terus kamu enggak lah, nanti kita lihat 5 tahun yang akan datang, dia sudah kemana-mana, kamu masih di sini terus. Ya, kalau yang kamu dengar omongan saya ini, saya kan udah 32 tahun jadi tentara. Lihat perada ini sudah dari 32 tahun yang lalu. Saya bisa lihat mantan anggota saya yang dulu bagus, tertib, sudah jadi perwira. Tapi yang dulunya juga LLN masih kopral. Ada anggota saya tahun 90 masih kopral. Ya. Bukan dia mungkin juga nasib, tapi itu tergantung dari apa yang dia lakukan selama waktu masih jadi perada. Ya kan? Ya, kalau kamu mau jadi bintara dalam waktunya tes cabang kapan pangkatnya? Praka. Nah, lengkapi diri kamu dari sekarang perada sampai praka ini dengan bahasa Inggris. Kalau bisa jago, expert ya, advance tingkatnya, bisa ngobrol sama bule. Nol sama sekali bahasa Inggris apa sudah bisa dikit? Cuma perkenalkan nama. Nah, kan di SMA ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi kalian tidur, kalian nggak dengar guru. Ya, cari ya bahasa Inggris dengan komputer, itu pesan saya buat kalian. Oke, itu saja. Selamat bertugas. Selesai, kita lanjutkan tugas berikutnya. Siap.